Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hadi Pratama, nomor absen 1, kelas 11 TAV 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang era reformasi Indonesia atau era setelah kejatuhan Soeharto. Adalah sejarah kontemporer di Indonesia yang dimulai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Pada masa awal setelah kejatuhan Soeharto, Indonesia berada di dalam masa transisi ditandai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan revisi berbagai undang-undang yang memperluas kebebasan berpendapat. Keputusan tersebut membentuk lingkungan sosial politik yang lebih terbuka dan perbaikan ekonomi makro maupun mikro. Berbagai tantangan yang muncul dalam periode ini termasuk dorongan untuk demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat. Elemen-elemen militer yang berusaha mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang berkembang dalam politik dan masyarakat, dan tuntutan untuk ekonomi daerah yang lebih besar. Proses reformasi telah menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi. Berbeda dengan Thatcher yang merajalela di bawah Orde Baru, hal ini menyebabkan debat politik yang lebih terbuka di media dan peningkatan ekspresi dalam seni. Peristiwa-peristiwa yang telah membentuk Indonesia pada periode ini termasuk kemerdekaan Timor Leste, kampanye pengeboman oleh teroris Islam termasuk bom Bali 2020, gempa bumi di Samudra Hindia tahun 2004, ketegangan agama dan politik dari tahun 2016 hingga 2019, dan pandemi COVID-19. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai gerakan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati, dan kemudian memicu kerusuhan Mei 1998. Sehari setelahnya, gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah pengunduran diri Soeharto, Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden dan melakukan berbagai reformasi politik. Pada Februari 1999, pemerintahan Habibie mengesahkan Undang-Undang Partai Politik yang mencabut pembatasan jumlah partai politik. Sebelumnya pada masa Soeharto hanya 3 parpol yang diperbolehkan. Parpol juga tidak diwajibkan berideologi Pancasila. Hal ini mengakibatkan partai politik bermunculan dan 48 diantaranya akan bersaing dalam pemilihan legislatif 1999. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.